Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya dari praktikum genetika tumbuhan yaitu acara 6, di mana acara 6 ini judul acaranya yaitu penentuan golongan darah sistem ABO. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk melakukan penelusuran golongan darah kedua orang tua yang mewariskan golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk penentuan golongan darah ini tidak memunculkan sifat antara, sehingga menghasilkan sifat yang merupakan ekspresi dari masing-masing alel. Artinya, kedua alel akan sama-sama terekspresikan dan tidak saling menutupi sifat yang lain. Oleh karena itu, peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa kodominansi. Individu yang bergolongan darah A dan bergolongan darah B akan membentuk antigen A dan antigen B dalam eritrositnya. Pada golongan darah AB akan membentuk dua antigen sekaligus, yaitu antigen AB. Nah, sedangkan pada golongan darah O tidak membentuk antigen A, B maupun antigen AB. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau golongan darah AB itu disebut sebagai resipien universal karena pada golongan darah ini dapat menerima darah dari seluruh golongan darah, tetapi hanya dapat mendonorkan darah ke golongan darah AB saja. Kan untuk golongan darah O disebut sebagai donor universal karena golongan darah ini dapat mendonorkan darah pada semua golongan darah, tetapi hanya dapat menerima darah dari golongan darah O saja. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian dari antigen yang terbentuk pada masing-masing golongan darah yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi bagaimana sih kemungkinan golongan darah yang akan diwariskan oleh kedua orang tua. Nah, perhatikan gambar tabel genotip yang ini. Nah, untuk golongan darah A, genotipnya apabila golongan darah A tersebut bersifat homozigot, maka genotipnya itu menjadi IA-IA. Sedangkan genotipnya apabila golongan darah A bersifat heterozigot, maka genotipnya IA-IO. Untuk golongan darah B juga sama seperti golongan darah A. Apabila dia homozigot, maka genotipnya menjadi IB-IB. Apabila dia bersifat heterozigot, jadi genotipnya menjadi IB-IO. Sedangkan untuk golongan darah AB, dia itu genotipnya menjadi IA-IB. Karena dia IA-IB, maka dia tuh bersifat heterozigot. Sedangkan untuk golongan darah O, genotipnya itu bersifat homozigot atau bisa kita tulis sebagai I saja. Nah, di sini kita memakai permisalan, misalkan golongan darah ayah AB, sedangkan golongan darah ibu B. Nah, oleh karena golongan darah ibu B, golongan darah ini kan kemungkinannya ada dua, dia bersifat homozigot atau heterozigot. Nah, apabila gen ibu homozigot, maka tabelnya akan terbentuk seperti ini. Sedangkan apabila gen ibu heterozigot, maka tabelnya akan seperti ini. Di mana kedua perbedaan ini terletak pada genotip yang dimiliki oleh golongan darah ibu. Di mana kalau homozigot, genotipnya ini kan tadi menjadi IB-IB. Sedangkan apabila gennya itu heterozigot, maka gennya menjadi IB-IO. Selanjutnya kita akan mencoba menelusuri gimana sih kemungkinan golongan darah sang anak apabila golongan darah ayah AB dan golongan darah ibu B homozigot. Nah, di sini kan kalau yang di bagian atas ini merupakan genotip dari ayah, kalau yang di bagian bawah ini merupakan genotip dari ibu. Nah, seperti biasa kan kalian sudah mempelajari ya kalau persilangan melakukan tabel kayak gini. Nah, jadinya untuk kolom yang pertama, maka genotip yang dihasilkan adalah IA, IB. Terus pada kolom yang kedua, baris pertama, yaitu genotip yang dihasilkan adalah IB, IB. Terus untuk kolom yang selanjutnya, golongan darah yang dihasilkan adalah IA,
IB. Sedangkan kalau kolom yang selanjutnya yaitu IB, IB. Nah, dari sini kan ada hasilnya itu IAIB, IBIB, IAIB, dan IBIB. Sehingga kemungkinan golongan darah anak dari ayah AB dan ibu bergolongan darah B yaitu 50% golongan darah AB dan 50% golongan darah B homozigot. Jadi kemungkinan golongan darah anaknya itu bisa saja dia bergolongan darah AB, bisa saja dia bergolongan darah B homozigot dari golongan darah ibu yang homozigot. Selanjutnya untuk apabila gen ibu yang bergolongan darah B tadi itu bersifat heterozigot. Nah, sama aja kayak tadi. Jadi di sini menghasilkan IA, IB, terus kolom yang selanjutnya IB, IB. Untuk kolom selanjutnya adalah IA, IO. Selanjutnya adalah IB, IO. Nah, dari sini kan ada perbedaan nih. Kalau yang kolom pertama ini menghasilkan golongan darah AB, kolom selanjutnya menghasilkan golongan darah B homozigot, kolom selanjutnya menghasilkan golongan darah A heterozigot, dan kolom selanjutnya menghasilkan golongan darah B heterozigot. Nah, jadi kemungkinan golongan darahnya yaitu 25% golongan darah AB, 25% golongan darah A heterozigot, dan 50% golongan darah B. Nah, jadi kalau untuk yang gen ibu bersifat homozigot, hasilnya 50% golongan darah AB, 50% golongan darah B. Dan sedangkan apabila gen ibu bersifat heterozigot, maka golongan darah sang anak itu kemungkinannya bisa 25% bergolongan darah AB, 25% bergolongan darah A, dan 50% bergolongan darah B. Tapi golongan darah B ini bisa saja kemungkinannya juga menjadi 25% bersifat homozigot dan 25% bersifat heterozigot. Oke, sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.